Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam acara diseminasi budaya positif di SMA 2 Tulang Bawang Tengah sore ini. Yang terhormat Bapak Ibu Tu Eka Amerta, SEMPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. Yang terhormat Bapak Sayono, SPD, selaku Waka Kesiswaan, Waka Kurikulum SMA 2 Tulang Bawang Tengah. Yang terhormat Ibu Mintarsi, SPD, selaku Waka Kesiswaan. Dan yang terhormat Bapak Ibu semua yang menyempatkan hadir sore ini dalam acara diseminasi budaya positif dari saya, Utami Saputri, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hari ini saya akan menyampaikan satu paradigma baru, paradigma berpikir yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin baru tahu, tapi ini tujuannya bukan untuk merubah paradigma yang ada, hanya membuka wawasan kita untuk pemikiran, pandangan atau cara pandang yang baru mengenai budaya positif di sekolah kita. Nah, sebelum ke materinya, ini ada beberapa pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang bilang tidak setuju? Enggak. Yang kedua, pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Nah, itu adalah paradigma atau cara berpikir kita. Setiap kita punya cara berpikirnya masing-masing, berbeda gitu ya. Kita semua punya cara berpikir yang berbeda-beda. Nah, ini adalah cara berpikir atau paradigma baru yang Bapak Ibu harus pahami, harus ketahui. Untuk apa? Untuk membuka pemikiran kita, untuk membuka wawasan kita juga gitu. Nah, yang pertama, materi pertama adalah mengenai disiplin positif. Disiplin positif ini menjelaskan mengenai pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuannya apa? Budaya positif, disiplin positif ini, seperti yang kita ketahui, disiplin itu tujuannya adalah untuk mengatur ya mungkin ya Bu, agar seluruh tatanan lingkungan atau suatu lembaga dapat berjalan dengan baik atau dengan teratur. Maka kita perlu mendisiplinkan segala sesuatu yang ada di dalam lembaga tersebut. Nah, disiplin sendiri sebenarnya memiliki arti belajar. Kalau dalam bahasa Latin disiplin itu belajar. Jadi ini materi pertama mengenai disiplin positif. Nah, sebelum selanjutnya kita coba satu permainan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya berikan Bapak Ibu kertas untuk Bapak Ibu tulis
kertas itu silahkan Bapak Ibu tulis satu hal berharga yang menurut Bapak Ibu paling berharga di dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini. Satu hal aja. Kegiatan ini melibatkan 2 orang, jadi nggak bisa sendiri, minimal 2 orang. Nah, setelah ditulis hal yang paling berharga bagi Bapak Ibu itu, setelah ditulis, simpan di dalam genggaman tangan Bapak Ibu. Nah, sekarang saya minta berdua, kegiatan ini berdua, yang satu menjaga agar hal yang paling berharga itu tidak terlepas atau tidak terbuka, yang satu lagi mencoba membuka si kepalan tangan temennya dengan cara apapun. Jadi yang satu berusaha untuk menjaganya, yang satu membukanya. Dan orang yang membukanya bisa dengan cara apapun. Boleh menghardik, boleh marah, boleh menyuap bahkan, atau menggelitik juga boleh. Yang penting, iya, satu kata yang berharga. Yang penting barang yang ada di dalam genggaman Bapak Ibu semua itu tidak terbuka. Boleh, iya. Jadi yang satu berusaha membuka, yang satu berusaha untuk menjaganya, gitu. Saya kasih waktu, nanti gantian ya Bapak Ibu ya, nanti gantian. Nanti saya kasih waktu 30 detik untuk Bapak Ibu mencoba membukanya. 30 detik. Udah? Coba dimulai dari sekarang. Iya, yang satu coba buka, yang satu dipegang. Dapat. Enggak, satu aja. Satu, tangan satu. Satu. Enggak, kan ini dua-duanya megang benda yang paling berharga ya. Jadi nanti gantian. Yang satu sekarang coba buka, yang satu coba mengepalnya. Nanti 30 detik kemudian nanti gantian. Enggak, gini loh. Bunda, satu. Nah ini udah dibuka aja. Gimana cara ngebukanya? Ini kan? Terserah, mau menghardik, mau sambil marah, mau sambil menyuap. Ya, Bapak kenapa? Gimana? Ini maksudnya yang kita tulis ini ada terkait dengan khusus enggak? Nggak ada. Itu hanya apapun itu. Boleh, iya. Ini kita sedang mau menjaga hal yang kita berharga itu. Gimana caranya kita menghargai? Saya kasih waktu 30 detik, nanti gantian. Nanti yang satu pegang, yang satu buka, yang satu buka, yang satu pegang. 30 detik dari sekarang. Udah ya, cukup kayaknya rame ya. Udah cukup. Berhasil ya. Ada beberapa, coba saya pengen tahu yang berhasil membuka berapa orang. Yang bertahan berapa orang, yang kepalan tangannya bertahan. Iya. Yang buka cuma Almira ya. Jadi ada 2 hal yang kemungkinan terjadi, yang satu bertahan, yang satu terbuka, gitu ya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan teori kontrolnya. Sebenarnya udah cukup. Terima kasih untuk permainannya. Sebenarnya ada pertanyaan yang dari kegiatan ini. Pertanyaannya adalah,
sebenarnya yang memegang kendali itu tuh sebenarnya siapa? Yang berusaha membuka atau yang berusaha menjaga? Jadi kan ada dua orang, bunda yang pegang, yang menjaga, ibu Lia yang membuka. Nah sebenarnya yang memegang kontrol ini siapa? Bu Lia atau bunda? Yang berusaha Saya memegang kendali karena saya harus menang melawan Bu Lia. yang memegang kendali. Saya walaupun kiri, saya tetap Ya betul. Kalau saya menjagain atau jatuh. Sekarang saya tanya dulu, tadi siapa yang kebuka teh? Bu Lia ya, Bu Lia tadi kebuka ya? Iya. Kebuka. Coba saya pengen tanya dulu, kenapa Bu Lia membuka genggaman tangannya tadi? suruh dikelitikin. Dikelitik ya? Dikelitikin nggak kuat ya? Nggak kuat. Berarti Ada sesuatu yang membuat tidak bertahan. oh oke. Nah, yang tadi bertahan siapa ya? Bunda ya, Bunda tadi bertahan ya. Kenapa Bunda mempertahankan genggaman tangannya? Iya, karena saya merasa bahwa itu hal yang sangat berharga dan harus saya pertahankan. Oke. Jadi ada dua, betul. Jadi kalau kita hubungkan dengan teori kontrol, pertanyaan yang ketiga adalah dalam kegiatan ini sebenarnya sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangannya gitu. Menurut Bapak Ibu semua tadi, yang memegang kendali itu sebenarnya siapa? Kita sendiri yang nutup, yang berusaha menjaga, atau orang lain yang berusaha membuka? Kita sendiri yang memegang kontrol atas yang kuat, memegang kontrol. Oke. Ada bermacam-macam apa sih namanya, mindset. Silahkan Bapak. Saya karena nggak dibuka sama siapapun, saya mau buka berita nggak boleh. Kan jauh di sana, sampai sana juga nggak boleh. Kemudian kalau buka di belakang sana, tapi nggak ada yang mau. Aku tuh mau berhenti di dekat Mas Resmi. Yang ini terlepas dari sebuah teori, terlepas dari teori ya. Artinya kalau teori saya yakin ada dua hal itu, antara yang mempertahankan dan yang ingin membuka, bukan gitu ya. Karena di semua situasi ini akan terjadi sesuatu hal yang memang bisa saja di luar dua hal tersebut kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya lebih relatif sih, ketika kita mempertahankan sekuat tenaga, tapi kita bisa lihat bahwa siapa yang mau membuka. Itu juga, ya mungkin dengan segala cuma tapi ketika yang buka Bu Lia ini Bu Dita, mungkin nggak buka. Itu loh, saya juga berbicara logis sekali gitu ya. Artinya siapa yang kuat ya tadi yang Bu Dita. Kemudian seberapa jauh lemahnya Bu Lia ini juga jadi indikator bisa terbukanya itu. Coba kalau Mbak Lia ini nggak geli atau nggak apa, jadi nggak bisa, kan juga nggak bisa terbuka. Artinya saya ingin berkomentar di sini terlepas dari dua hal tadi bahwa ada yang kembali ke Bu Dita tadi, siapa yang kuat mempertahankan, siapa yang kuat berusaha untuk membuka. Kalau salah ya mohon diluruskan. Terima kasih Pak Sayono atas komentarnya. Komentator yang handal ya. Yang pasti gini, di teori ini sebenarnya pertanyaannya adalah siapa sih sebenarnya yang memegang kontrol atau memegang kendali. Terlepas dari yang tadi dibicarakan oleh Pak Sayono, itu adalah faktor X ya, faktor yang lain. Tapi kalau kita lihat teorinya atau yang memegang kendali sebenarnya adalah diri kita sendiri. Ya, mau seperti apa juga yang memegang kendali adalah kita. Seperti Bu Lia tadi membuka kepalan tangannya, tetap aja kontrolnya ada di Bu Lia. Karena apa? Karena ya udah saya mau membuka karena saya nggak kuat dikelitikin gitu. Bu Lia bisa nggak memilih untuk tidak membuka? Bisa nggak memilih untuk tidak membuka? Bisa aja. Hanya ada intervensi dari luar yang kemudian dia tidak bisa mempertahankannya. Gitu. Kita kalau mau hubungkan antara teori kontrol ini lebih kepada kebutuhan dasar manusianya.
Jadi sekarang kebutuhan dasarnya, maksudnya gini, kenapa Bulia membuka tangannya? Karena ada kebutuhan dasar yang harus dia pertahankan, yaitu ya dia udah nggak kuat aja gitu loh, kebutuhan dasarnya. Nah nanti akan kita bahas ya mengenai kebutuhan dasar. Kita lanjut lagi materinya. Nah ini ya, ini adalah paradigma yang biasanya yang biasanya ada di kita lingkungan guru saat ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya guru bisa nggak sih mengontrol murid? Bisa nggak sih, Bu, Bapak, guru mengontrol murid itu sebenarnya bisa atau tidak? Bisa ya? Bisa. Nah, gini, kalau kita lihat berbicara ya misalnya dengan anak SD, kita adalah guru SD ya, guru SD. Kalau anak SD kita kontrol atau kita bilang kamu ke sana, dia ikut, kamu ke sini, dia ikut. Ilusi ini nggak akan terlalu terlihat, tapi akan terlihat ilusi guru mengontrol murid ini saat kita bertemu dengan anak-anak yang berada pada fase wirama. Kita ini guru SMA yang mengajar anak SMA yang sudah masuk ke dalam fase wirama. Wirama itu berarti sudah bukan wiraga lagi, bukan kebutuhan fisik lagi yang harus dipenuhi, tapi lebih ke wirama, lebih ke psikologisnya, lebih ke irama kehidupannya gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi anak itu tuh nggak bisa kita kontrol sebetulnya, karena mereka mengontrol diri mereka sendiri. Kerjakan tugasnya, dikerjain sama siswa, dikerjain sama dia, dikerjain, betul dikerjain. Yang ngontrol kita, dia ngerjain gara-gara kita atau dia ngerjain karena dia mau ngerjain? Karena dia mau mengerjakan, karena disuruh gitu ya. Nah itu tuh ilusinya sebetulnya. Jadi sebenarnya paradigmanya salah kalau kita bilang kita bisa mengontrol murid, karena siswa itu, murid itu, dia mengontrol dirinya sendiri. Kenapa dia bisa kita kontrol? Karena dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh gurunya. Gitu. Itu ilusinya, itu paradigmanya ya. Ini ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kerjaan kita sebagai guru itu senangnya mengkritik siswa, itu kita sedang mengantarkan siswa kita menuju identitas yang gagal. Kasihan siswanya. Jadi jangan suka mengkritik siswa gitu. Ya kita harus belajar. Saya pun belajar. Di sini saya belajar. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka karena kita sudah terbiasa mengkritik mereka. Akhirnya, kamu bodoh. Akhirnya, iya ya saya bodoh. Ya udahlah, karena saya bodoh saya nggak bisa ngapain lagi saya. Belajar kamu yang benar. Ya kan saya bodoh, ngapain saya belajar. Pada akhirnya siswa bisa kayak gitu. Itu namanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya nggak bisa nguatin karakter. Paradigma yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif ini bisa berupa bujukan ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Gitu. Jadi kalau kita nyuruh siswa untuk ngerjain tugas, kita membujuk dia, ayo sih dikerjain gitu ya. Sebenarnya efektif atau tidak, bermanfaat atau tidak? Bisa efektif, bisa enggak. Balik lagi kepada siapa? Balik lagi gimana? Kepada siswanya tersebut. Dia mau atau tidak dikontrol oleh kita. Gitu. Jadi sebenarnya yang mengontrol siswa itu siapa? Diri mereka sendiri.
Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa gitu. Kadang-kadang ini yang dikerjain sama kita orang tua ke anak kita sendiri gitu. Nggak usah ke siswa kita ya, ke anak kita sendiri. Ini saya ngomongin saya ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi maksa gitu. Karena kita pengen anak kita pinter, makanya belajar kamu biar pinter. Dipaksa ya, jadi akhirnya apa, anak belajar karena kita paksa. Itu kontrolnya ada di siapa? Ada di kita. Itu ilusinya, sebenarnya tidak, bukan ilusinya, itu hanya ilusi, tapi sebenarnya kontrolnya tetap pada anak. Bagaimanapun kontrolnya ada pada dia mau belajar atau enggak. Nah, itu yang akan kita rubah, paradigma itu yang bakalan kita rubah, mindsetnya. Perubahan paradigma yang selama ini ada adalah paradigma stimulus respon, ya. Stimulus respon. Yang sekarang akan kita pelajari adalah paradigma teori kontrol, ya. Di teori kontrol tadi sudah beberapa kali saya bilang ya, bahwa pertama kalau di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu semuanya, kita menganggap kebutuhan siswa itu semuanya sama, gitu ya, lebih ke gitu. Jadi kita menganggap bahwa kebutuhan siswa itu semuanya sama. Itu adalah teori stimulus respon. Sebenarnya kalau di teori kontrol ya, kebutuhan siswa itu beda-beda, semuanya berbeda, nggak ada yang sama gitu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang punya gambaran yang berbeda. Kayak kalau contohnya adalah kalau kita memandang kalau seperti misalnya saya memandang satu hal, saya lihatnya nilai ekonomi. Karena apa? Karena saya guru ekonomi. Beda halnya kalau saya suruh Pak Sayono memandang hal yang sama dengan saya, dia pasti melihatnya itu tingginya segini, lebarnya segini, gitu ya. Karena setiap orang punya gambaran berbeda terhadap satu apapun itu, satu objek atau satu apapun itu. Selanjutnya di stimulus respon, kita mencoba merubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena tadi kita nggak bisa ngontrol orang, jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang tersebut. Kita yang harus ikut pandangan dia, gitu. Bukan ikut pandangan dia, tapi kita memahami, oh iya, menurut dia itu salah, tapi menurut kita itu benar. Ya sudah, kita hargai apa yang menurut dia itu salah, gitu. Itu teori kontrol. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Ya, jadi kalau misalnya anak melakukan kesalahan, misalnya contohnya adalah dia terlambat datang. Kalau di teori stimulus respon, kamu ini terlambat datang, kamu ngapain, kamu dari pagi ngapain, kamu dimarah ya misalnya, biasanya ya. Nah itu tuh udah buruk banget, itu salah kamu. Nah tapi kalau di teori kontrol, kita harus berusaha memahami dulu, dia terlambat tuh kenapa? Pasti ada tujuannya nih, atau pasti ada alasannya nih, gitu. Itu teori kontrol. Jadi kita harus punya nggak bisa kita langsung set main salahin, tapi kita harus tahu dulu nih kenapa. Karena apa? Setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan, gitu. Dan tujuannya ini yang harus kita pikirkan. Kalau kita sebagai manusia dewasa, tujuannya adalah untuk kalau kita sudah dewasa, biasanya tujuannya lebih baik gitu dibanding anak-anak SMA. Ya, yang dia terlambat, ya udah saya terlambat aja Bu, gitu. Misalnya ya, stimulus respon selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau di teori kontrol tadi nggak bisa ya. Dan masih ada model berpikir, model berpikirnya kalau di stimulus respon menang kalah. Kalau kamu menang, saya yang kalah. Kalau saya yang menang, kamu yang kalah. Itu teori stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, win-win solution. Jadi kita menang-menang, kita berdua sama-sama menang, gitu ya. Itu paradigmanya. Nah ini adalah mind map atau peta konsep disiplin positif. Teori kontrol ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser.
ya. Tadi udah disebutkan beberapa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, di sini kita akan membahas atau membahas mengenai disiplin positifnya. Yang kedua, teori kontrol yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Tadi ya. Nah, di sini kita akan membahas motivasinya. Di dalamnya kita akan membahas mengenai teori motivasinya. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, win-win solution. Di sini kita akan membahas mengenai 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yang tadi, kebutuhan dasar yang tadi. Saat kita mempertahankan itu karena kita punya kebutuhan dasar untuk mempertahankan itu. Tapi saat kita membuka karena kita punya kebutuhan dasar yang kita udah nggak bisa mempertahankan itu, gitu. Oke, lanjut. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu didasarkan dari 3 motivasi ini. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 2 motivasi yang di atas adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar. Yang terakhir itu adalah motivasi internal. Nah, di teori kontrol ini lebih mengutamakan, lebih mengedepankan motivasi yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Jadi gini, kalau siswa siswa itu tidak datang terlambat ke sekolah itu ada 3 motivasinya. Yang pertama mungkin karena dia takut hukuman. Nggak usah siswa deh, saya nih. Misalnya ya, kita ngomongin saya. Saya ini datang ke sekolah jam 7, berusaha selalu setiap hari datang jam sebelum bel. Saya berusaha untuk datang sebelum terlambat gitu, tidak terlambat. Yang pertama kalau saya motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Ini bukan motivasi saya, insya Allah saya tidak punya motivasi ini ya. Menghindari hukuman karena apa? Nggak ada. Saya tidak berpikir kalau saya datang ke sekolah karena saya takut dihukum gitu. Saya nggak pernah, insya Allah kalau saya. Selanjutnya ada juga yang mendapatkan imbalan. Jadi saya datang ke sekolah tidak terlambat karena saya mau dapat penghargaan dari orang lain, dari Pak Putu misalnya. Karena saya pengen dapat penghargaan dari Pak Putu, saya datang pagi-pagi. Pak Putu, selamat pagi Pak, saya sudah datang pagi-pagi. Itu berarti itu berarti motivasinya dari eksternal, dari luar, pihak luar, dari takut akan hukuman dan pengen dapat penghargaan. Nah, yang terbaik adalah motivasi yang ada dalam diri kita. Karena saya datang jam 7 itu karena apa? Karena saya rasa menjadi guru itu harus menjadi orang yang teladan. Gitu. Diteladani. Gimana caranya? Ya kalau saya terlambat ya nggak bagus juga dilihatnya ya sama siswa. Ya udahlah, saya berusaha untuk datang pagi-pagi. Walaupun pada kenyataannya terkadang memang ada aja kita misalnya terlambat gitu ya. Kita terlambat karena sesuatu hal. Itu bukan lagi kepada motivasi. Kalau misalnya kita bisa lihat sih, sebenarnya bisa lihat ya motivasi, bisa kelihatan nih. Orang ini motivasinya apa nih? Gitu, datang nggak terlambat ke sekolah tuh karena motivasinya apa nih gitu. Yang terbaik adalah saat kita memiliki motivasi dari dalam diri gitu. Saya nggak mau terlambat bukan karena saya pengen dipuji sama Pak Putu. Saya nggak mau terlambat datang ke sekolah bukan karena menghindari hukuman juga gitu. Tapi karena saya pengen meningkatkan atau keyakinan dalam diri saya gitu. Kalau saya tuh memang jadi guru itu harus seperti itu gitu, harus dapat digugu dan ditiru gitulah. Lebih tepatnya gitulah ya. Lanjut, nah ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah itu tadi teori kontrol. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri, gitu. Jangan melulu dari motivasi eksternal gitu. Walaupun pada akhirnya kita ya ada aja sih motivasi eksternalnya, ada aja, tapi jangan sampai motivasi eksternal itu lebih dominan daripada motivasi internalnya. Karena apa? Kalau misalnya motivasi eksternalnya lebih dominan atau kita hanya
melakukan sesuatu itu karena motivasi eksternal, yang rugi kita gitu. Kalau kita, nah kita kasih tahu sama murid kita juga gitu. Kalau kamu melakukan sesuatu karena dua motivasi eksternal tadi, yang rugi kamu. Karena apa? Karena dia nggak kenal sama dirinya dia pada akhirnya, gitu. Jadi kita harus apa ya, meningkatkan motivasi internal kita, motivasi yang baik. Nah, maka untuk meningkatkan motivasi itu, kita tuh harus memberikan keyakinan-keyakinan yang baik kepada nilai-nilai kebijakan ya. Nilai-nilai kebijakan itu yang harus kita tanamkan ke siswa-siswi kita. Tahu nggak sih nilai kebijakan? Azan ini teh. Tahu nggak nilai kebijakan? Ada apa aja sih nilai kebijakan universal ini, gitu kan ya? Nah, anak-anak ini kita harus kasih nilai-nilai kebijakan itu, biar mereka terbiasa. Oh iya, biar mereka tahu nih nilai-nilai kebijakan yang harus ada di dalam diri mereka, gitu, ya. Nah, ini ada teori satu dari Alfikon. Teori Alfikon, dia mengemukakan bahwa dihukum oleh penghargaan ya, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi sebenarnya tindakan belajar itu adalah penghargaan sesungguhnya, bukan penghargaan yang kita kasih sama mereka. Ini saya bukan bukan bilang bahwa penghargaan itu nggak bagus, bukan. Tapi akan tidak baik kalau penghargaan itu terus-terusan diberikan, itu. Yaitu tadi dominannya. Jadi jangan sampai motivasi eksternal itu lebih dominan daripada motivasi internal. Nah, saat ini profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan dimensi-dimensinya kepada anak murid kita, siswa-siswi kita, ya, itu harus lebih dominan, gitu, dari motivasi internalnya. Nih, dihukum oleh penghargaan yang pertama yang tadi saya bilang, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kita boleh nggak sih sebenarnya ngasih penghargaan? Boleh. Tapi kalau jangka panjang, akhirnya apa? Akhirnya siswa itu akan bergantung dengan penghargaan tersebut. Kalau nggak dikasih penghargaan, dia nggak mau ngelakuin sesuatu tersebut, gitu. Nah, itu namanya dihukum oleh penghargaan. Boleh, tapi memberikan penghargaan asal jangan terus-terusan, gitu. Lanjut, penghargaan berupa sesuatu barang ya. Tapi kalau misalnya kita memberikan penghargaan berupa bahasa, kamu pinter nak, masya Allah hebat sekali, itu bagus dan itu harus, gitu. Tapi kalau penghargaannya berupa barang, itu yang pengaruh jangka panjangnya nggak bagus. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada penelitiannya. Penghargaan menurunkan kualitas, itu betul. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, itu tadi ya. Jadi sebenarnya lebih ke jangka panjang dan jangka pendeknya. Jadi hati-hati dengan penghargaan. Nah, sekarang kita bahasanya mengenai hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, coba saya tanya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang bilang konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Sebelumnya saya tanya dulu perbedaan antara konsekuensi dan hukuman dulu deh. Ada yang bisa mau memberikan? Oh, ini komentator paling handal kita, silahkan. Bedanya konsekuensi dan hukuman apa ya, Pak? Dua hal yang sebenarnya menurut saya hampir sama. Menurut saya, dan kalau ini bukan pilihan lain, ya, hukuman itu adalah sesuatu yang ketika saya sebagai orang yang dihukum itu akan merasa kebebasan saya itu bernafas. Jadi itu didefinisikan oleh saya secara pribadi itu adalah hukuman.
Tapi kalau konsekuensi ini lebih kepada saya berpikir ketika saya menuliskan hal saya tidak akan terlambat lagi, ya itu dalam arti diri saya ini sadar bahwa saya ingin merubah pola saya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya hukuman dan konsekuensi ini suatu yang hampir sebenarnya sama, tetapi lebih ke kalau saya hukuman ini sifatnya lebih ada sedikit pemaksaan dan intimidasi di sana, memaksakan karena dia dihukum. Padahal pemikiran dia tidak seperti itu. Kalau konsekuensi lebih kepada dia niatkan dalam diri sendiri. Jadi kalau saya katakan ini motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi X-nya ini hukuman, kemudian intrinsiknya adalah bahwa saya ingin merubah apa yang saya lakukan dan saya sadar bahwa itu salah. Kalau saya. Terima kasih Pak Sen. Oh, azan. Kita istirahat dulu. Selanjutnya kita akan membedakan mengenai hukuman dan konsekuensi. Tadi Pak Sayono sudah menyampaikan ya bahwa hukuman dan konsekuensi itu kata Pak Sayono sama aja gitu. Cuman kalau hukuman tadi katanya dari eksternal, konsekuensi dari internal. Ada yang mau coba ngasih pendapat lagi nggak yang lain? Mungkin Bu Dita. Ada. Kalau menurut saya konsekuensi dan hukuman itu berbeda. Kalau berbedanya dari tujuan dan aksinya. Kalau konsekuensi itu adalah akibat dari perbuatan seseorang. Jadi kalau saya lihat dari list itu ada yang mengganti tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Jadi karena perbuatan dia, maka dia harus mengganti atas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau hukuman itu lebih dari orang lain yang memberikan hal tersebut sebagai hukuman sebagai bentuk dari keadilan. Jadi misal yang terlambat nih suruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah, itu adalah hukuman. Jadi bentuk keadilan dari teman-temannya yang hadir tepat waktu seperti itu. Terima kasih. Bunda mau menambahkan, silahkan. Ya. Menurut saya hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Jadi kalau konsekuensi itu impact dari sebuah perbuatan, ya. Jadi akibat langsung dari sebuah perbuatan atau pengaruh dari sebuah perbuatan atau hasilnya. Jadi misalnya kalau seorang ayah memberikan permen yang banyak, kemudian ayahnya sudah menyampaikan ini jangan dimakan banyak akibat itu. Nah, konsekuensinya kalau makan banyak nanti batuk konsekuensinya. Tapi kalau hukumannya ayah sudah memberikan ini menimbulkan ketakutan pada si anak. Nggak boleh makan. Intinya itu. Jadi sudah melalui prosedur keadilan seperti yang disampaikan. Jadi saya sepakat. Jadi ada menimbulkan ketakutan atau menimbulkan sesuatu yang menjadikan si anak itu menjadi tidak nyaman. Terima kasih Bunda. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Ibu Kom, silahkan. Kalau hukuman menurut saya itu kan pasti mutlak gitu. Jadi kalau sudah divonis salah, terus ini hukumannya. Tapi kalau konsekuensi sesuatu hal yang dikerjakan, apabila nanti tidak dikerjakan, berarti tidak sesuai gitu, menurut saya. Oke, terima kasih. Ya, untuk hukuman dan konsekuensi ini memang berbeda. Sebenarnya hampir mirip ya, hampir sama tapi beda. Karena kalau kita lihat dari tadi Pak Sayono udah bilang ya, hukuman itu satu arah. Hukuman itu lebih kepada satu arah. Jadi saya memberikan hukuman, kamu tulis, kamu ini, kamu itu, gitu. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu
apa namanya, ya itu tadi kata Bu Kom ya, apa yang dia akan melakukan sesuatu karena dia melakukan sesuatu gitu. Gimana sih bahasanya ya? Impact ya. Sekarang kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman, konsekuensi Bu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk melepaskan, mungkin ini tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman. Dihukum akhirnya tidak menggunakan sepatu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Nah itu. Jadi kalau konsekuensi lebih ke apa namanya, hukumannya nyambung dengan keadilan ya, benar, keadilan, lebih keadilan. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ya itu tadi satu arah ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, fisik ataupun hati. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek pada saat itu aja gitu. Terus kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan karena kita sering menghukum, akhirnya anak benci sama disiplin. Oh iya, saya jadi ingat kemarin saya masuk MPLS, saya tanya sebenarnya tata tertib itu dibuat untuk apa? Untuk dilanggar Bu, katanya gitu. Ada juga yang bilang ya untuk diikutin Bu. Kenapa? Kenapa harus diikuti? Karena ya apa namanya, ya harus. Oh berarti kamu dengan apa namanya, dengan berbesar hati kamu mengikuti semua aturan. Kalau saya kasih ini ada aturan dari SMA 2 Tulang Bawang Tengah, kamu ikutin semuanya. Iya sih Bu, tapi ya gitulah gitu. Jadi kayak yang sebenarnya aturan itu dibuat untuk apa? Akhirnya mereka benci gitu sama aturan-aturan itu karena apa namanya? Yaitu kalau kita memberikan hukuman-hukuman gitu. Kalau memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan yang mereka kerjakan gitu, karena satu arah. Tapi juga sebenarnya bukan salah, nggak apa-apa, itu pun tidak bukan nggak apa-apa. Maksudnya kalau bisa memang dikurangi, hanya kalaupun memang ini ya sudah gitu, nggak apa-apa. Lanjut lagi lah, hukuman konsep diri yang buruk. Jadi kalau hukuman itu akan membuat konsep diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi membuat konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi anak karena takut dihukum makanya dia sembunyi-sembunyi. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus kalau hukuman merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi, ada hal yang lebih baik, yaitu restitusi. Gitu. Ada hal yang lebih baik dibandingkan hukuman dan konsekuensi. Kalaupun sebenarnya kita mau memberikan hukuman, ya kita harus memberikannya berupa konsekuensi gitu. Kalaupun memang harus. Jadi jangan hukuman, jangan satu arah gitu. Nah, yang lebih baik ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi itu mereka yang cari hukuman buat mereka sendiri. Jadi bukan kita yang kasih hukumannya. Kalau hukuman tadi kan kita kasih
nih kita kasih satu arah. Tapi kalau konsekuensi kan ya kita sudah membuat peraturannya, ya kamu tahu lah konsekuensinya apa gitu ya. Tapi kalau restitusi, murid tersebut yang cari caranya buat memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus diperlakukan orang lain. Gosen 2004. Jadi karena kita adalah guru SMA yang sudah bertemu dengan siswa-siswi yang berada pada fase wirama, maka proses restitusi ini akan lebih mudah dibandingkan kita ketemu sama anak SD. Kalau sama anak SD restitusinya agak lebih sulit karena apa? Kalau restitusi ini kan kolaborasi antara guru sama siswa. Ya, jadi kamu salah, kamu tahu nggak kamu salah? Terus gimana gitu ya? Jadi ada proses ngobrol gitu ya. Komunikasi antara guru dan siswa. Tapi kalau sama anak SD beda yang caranya mungkin ya. Nah ini nih identitas gagal dan identitas sukses. Kalau kita memberikan hukuman, kita akan memberikan identitas gagal bagi siswa kita gitu. Kalau kita memberikan konsekuensi dan restitusi, kita akan menghasilkan disiplin gitu. Nah, identitas gagal ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, yaitu ya. Ini adalah, jadi kalau bisa nanti kalau misalnya ke siswa itu ya memberikan konsekuensi dan restitusi. Nah, nanti ada langkah-langkah restitusinya. Nah, kalau konsekuensi itu hasilnya adalah netral, tapi kalau hukuman hasilnya negatif. Karena apa? Karena murid akan membenci peraturan pada akhirnya kalau kita senang menghukum. Tapi kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan sih, tapi dia normal aja, netral. Tapi kalau restitusi, hasilnya akan lebih positif gitu. Murid akan menghormati dirinya sendiri bahkan. Ini ciri-ciri restitusi, nggak usah terlalu iniin ya. Nah, untuk menerapkan restitusi ini kita harus memberikan keyakinan di kelas, keyakinan atau tentang nilai-nilai kebajikan. Biar apa? Biar mereka terbiasa dengan nilai kebajikan. Gitu. Baru kita bisa menerapkan proses restitusi ini. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Nah, ini balik lagi ke sini. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi motivasi seseorang untuk yang tadi balik lagi membuka kepalan tangannya itu didasarkan dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1 kebutuhan dasar itu bersifat fisiologis, 4 kebutuhan dasar manusia itu bersifat psikologis. Gitu, psikologis. Jadi kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Itu yang sering kita pelajari di kelas, sandang, pangan, papan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar yang paling dasar mendasar. Kebutuhan yang lain adalah setiap manusia itu pasti butuh love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Terus kebutuhan yang selanjutnya adalah penguasaan. Terus kesenangan dan kebebasan, freedom, fun, and penguasaan itu apa sih satu lagi? Lupa saya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nih, ini yang harus kita pahami sebagai guru nih. Sekarang kita sebagai guru, kita selalu ada di 5 posisi kontrol ini nih. Kita nggak tahu nih, kita ada di mana, banyaknya di mana nih. Posisi kontrol yang pertama adalah posisi penghukum. Posisi kontrol yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, manajer. Yang paling baik adalah sebagai manajer. Proses restitusi tadi itu adalah proses untuk membuat kita berada di posisi manajer ini. Gitu. Nah, ini
Nih ya, ini ada contoh-contohnya nih ya. Kalau Bapak Ibu sering mengatakan kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti kamu ya. Kamu gara-gara kamu terlambat, kenapa kamu? Ya udah push up kamu. Itu penghukum. Kita ada di posisi penghukum. Kalau bahasanya seperti itu. Biasanya kalau penghukum itu kasar gitu ya, terus apa namanya? Marah gitu ya. Suaranya lebih tinggi gitu. Itu penghukum. Itu adalah posisi kontrol dari luar, identitasnya gagal dan kalau bisa dihindari. Yang kedua, posisi yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ibu tuh kecewa loh, kamu tuh harusnya seperti ini loh. Ibu tuh kamu harusnya udah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres loh gara-gara kamu loh. Itu adalah posisi membuat merasa bersalah gitu. Dan kalau bisa dihindari. Karena apa? Karena siswa akan jadi merasa rendah diri. Nah, identitas berhasil ini ada pada saat kita sebagai guru memposisikan kita sebagai teman mereka dan pemantau. Nah, kalau teman nih bahasanya gini, ayolah lakukan, ayo kerjainlah tugasnya buat ibu, ayo sih gitu. Nah, itu ada ya Bapak Ibu di sini semuanya banyak yang kayak gitu ya. Nggak apa-apa, itu bagus, itu adalah identitas yang berhasil, tapi kontrolnya dari luar gitu. Ibu Anaya Stuti yang mana? Teman. Terus kalau pemantau lebih ke peraturan. Kamu tahu aturannya tidak boleh memakai sepatu berwarna hitam. Kenapa kamu nggak boleh pakai sepatu warna coklat? Kenapa kamu pakai sepatu warna coklat? Jadi konsekuensinya apa? Lepas sepatu kamu. Nah itu pemantau. Jadi kalau pemantau lebih kalem gitu, lebih kalem, tapi dia lebih ke peraturan. Nih buka nih peraturannya nih, ibu ada nih peraturannya. Nah itu pemantau gitu. Identitasnya sih berhasil, tapi tetap kontrolnya dari luar. Kontrolnya tetap dari luar, dari kita. Jadi dia melakukan hal itu tidak pakai sepatu warna hitam gitu, nggak pakai sepatu warna coklat karena dia merasa dipantau gitu si siswanya. Nah yang paling baik adalah identitas posisi sebagai manajer dengan menerapkan apa? Dengan menerapkan tiga segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah restitusi. Jadi kalau pakai kontrol posisi manajer ini, kontrolnya ada dalam diri mereka. Yang tadi saya bilang. Jadi kalau mereka ngelakuin kesalahan, mereka harus tahu kenapa mereka melakukan kesalahannya. Kita di situ ada negosiasi berdua gitu. Berdua kita ngobrol antara guru dengan siswa, kenapa kamu kayak gitu, tapi jangan sampai kita berbicara ya kamu salah, kamu harusnya gini, nggak gitu. Kalau posisi manajer lebih ke kamu gimana, maunya gimana gitu ya, lebih gitu. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, jadi gitu. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab untuk memunculkan motivasi internal. Jadi melalui segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Jadi kita harus menstabilkan identitas dulu. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, pertama distabilkan dulu identitasnya. Iya nggak apa-apa, namanya juga manusia, pasti pernah ngelakuin salah kok. Iya, ibu juga pernah melakukan itu, nggak apa-apa. Gitu. Tapi setelah kita menstabilkan, biar apa? Biar dia tidak terlalu down, biar tidak terlalu terpuruk gitu loh. Biar si anak tuh nggak terlalu terpuruk buat salah gitu. Udah salah disalah-salahin lagi, jadi udah terpuruk tambah terpuruk lagi. Tapi kalau misalnya pakai segitiga restitusi, kita naikin dulu, nggak apa-apa kok, itu wajar manusiawi. Gitu. Setelah itu baru memvalidasi tindakan yang salah. Validasinya dengan cara apa? Kamu pasti melakukan ini ada alasannya. Apa alasannya? Nah, gitu. Ditanya, apa alasannya sayang kamu melakukan hal itu? Selanjutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan keyakinan atau kebajikan universal yang sudah kita yakini bersama.
di kelas waktu itu. Kan kita harus saling menghormati. Iya Bu. Terus gimana? Jadi biarkan dia mencari caranya untuk menebus kesalahannya. Gitu. Bukan kita yang nyuruh, ya kamu harus tebus, kamu minta maaf sama dia. Kamu ini bukan gitu, tapi dia yang harus mau. Ya udah Bu, nanti saya minta maaf. Nah itu seharusnya seperti itu. Anak-anak kita bisa nggak sih diajak kayak gitu ya? Bisa nggak ya? Insya Allah ya. Nah dimulai dari siapa kita, memang, dan kita masih belajar gitu ya. Dan saya juga, apalagi saya juga belajar. Yang pasti kalau kita berada di posisi manajer, kontrol emosi kita harus bagus, gitu. Nggak bisa terlampau emosian, itu nggak bisa. Jadi harus cool down. Apa bahasa Indonesianya teh? Nah ini ya, ini adalah bahasa-bahasa yang tadi udah saya. Oke, materinya cukup sampai di situ. Sampai sini Bu, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai materi kita hari ini, disiplin budaya positif. Udah sore ya. Nah, saya nanti minta tolong pada Ibu untuk men-scan ini, refleksinya, silahkan diisi Padletnya. Saya minta tolong untuk mengisi Padletnya. Nanti ada link di situ, silahkan di-scan, diisi. Nanti pun nggak apa-apa, nggak harus sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Itu adalah teori-teori mengenai budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, mudah-mudahan diskusi kita hari ini menjadikan kita orang yang lebih baik lagi, menjadikan kita guru yang lebih baik lagi bagi siswa-siswi kita, gitu. Untuk menciptakan budaya positif di SMA 2 Tulang Bawang Tengah ini. Gitu. Kita punya cita-cita yang sama, kita punya tujuan yang sama, menghebatkan sekolah ini, menjadikan anak-anak kita semuanya hebat, menjadikan mereka semua orang yang nantinya memiliki identitas yang sukses semuanya dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ini link Padletnya tolong diisi ya Bapak Ibu. Di scan.